Pesan penting oleh Romani untuk supporter sebelum duel timnas Indonesia versus Cina di GBK. Cina alami kabar buruk sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut adalah berita selengkapnya. Penyerang timnas Indonesia oleh Romani kirimkan pesan untuk penggemar Garuda sebelum duel lawan Cina di kandang sendiri pada Juni 2025. Timnas Indonesia yang akan berduel lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini jadi dua laga penentu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Laga lawan Cina jadi pertandingan terakhir skuad Garuda di kandang sendiri. Tentu bermain di kandang sendiri harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh skuad Garuda. Penyerang 24 tahun tersebut mengirim pesan penting sebelum laga Cina. Dirinya merasa terhormat membela lambang Garuda di dada. Striker berdarah Medan tersebut ingin bermain di Jakarta lagi. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia, ujar oleh Romani. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, lanjutnya. Dirinya sangat percaya diri saat bermain di GBK. Oleh Romani optimistis bisa membawa timnas Indonesia raih kemenangan atas Cina. Tentunya kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ujar oleh Romani. Oleh Romani mengapresiasi dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia pada laga lawan Bahrain. Laga lawan Bahrain memang jadi caps perdana oleh Romani saat bermain untuk timnas Indonesia di GBK. Penyerang 24 tahun tersebut langsung jadi bintang kemenangan skuad Garuda pada laga lawan Bahrain. Gol tunggalnya membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di depan 70.000 supporter. Golnya dicetak pada menit ke-24 usai menerima umpan matang Marcelino Ferdinand. Di lain sisi, Cina alami kabar buruk sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina harus tampil dengan skuad pincang. Branko Ivankovic tidak bisa diperkuat oleh 2 pemain andalannya karena akumulasi kartu. Pemain Beijing Guoan, Lin Liangming dipastikan dapat tambahan sanksi 1 pertandingan lagi akibat kartu merah saat jumpa Arab Saudi pada 20 Maret lalu. Kala itu pemain jebolan Real Madrid tersebut melakukan tendangan keras yang membuat pemain Arab Saudi tersungkur. Sebelumnya penyerang sayap kiri tersebut dapat sanksi 1 pertandingan saat absen pada laga kontra Australia tanggal 25 Maret 2025. Lin Liangming yang sedang dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini diskors 1 pertandingan lagi oleh AFC karena menerima kartu merah dalam pertandingan tandang melawan Arab Saudi di babak 18 besar. Ia akan absen dalam pertandingan krusial antara timnas putra Tiongkok dan timnas Indonesia lanjutnya. Kabar buruk lainnya terjadi saat Xie Weneng juga absen dalam laga lawan timnas Indonesia. Penyerang sayap kanan Sendong Taisan tersebut absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya penyerang 24 tahun tersebut setidaknya mengurangi kecepatan yang dimiliki Cina saat skema serangan balik. Selain itu, Xie Weneng juga akan absen dalam pertarungan hidup mati ini karena skorsing yang diterimanya akibat akumulasi kartu kuning. Ivankovic perlu segera mencari pengganti untuk keduanya. Lanjutnya, kabar buruk lainnya ada di sektor kiper.
Kiper Shanghai Haigang, Yan Junling mengalami cedera dalam laga lawan Beijing Guoan. Dirinya mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya. Selain sanksi skorsing terhadap dua pemain penyerang, Ivan Kovic juga mendapat kabar buruk lainnya, yakni kiper tim Shanghai Haigang, Yan Junling mengalami cedera dalam laga Beijing-Shanghai. Saat pertandingan, pergelangan kaki kirinya terkena benturan dengan pemain lawan. Dan ia akan menjalani pemeriksaan ronsen untuk memastikan jenis cederanya. Kiper utama Cina, Wang Dalei, dalam kondisi kurang bagus. Wang Dalei jadi kiper utama saat Cina mengalahkan timnas Indonesia di Qingdao Oktober 2024 lalu. Namun dirinya kini sudah kebobol 17 kali dalam 10 pertandingan awal musim 2025. Sekedar informasi, penjaga gawang tim nasional timnas Indonesia, Maarten Paes, mengaku sudah tahu kekuatan Cina jelang kedua tim bentrok di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Paes yang sudah membedah kekuatan Cina, ia langsung menyimpulkan timnas Indonesia tak boleh lengah dan wajib waspada. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua Cina pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Cina. Ini menjadi yang sangat penting bagi timnas Indonesia, karena hasil laga tersebut akan menentukan nasib mereka. Apakah J. Itzes dan kolega bisa melangkah ke babak keempat kualifikasi atau tidak? Paes menyadari betapa krusialnya laga tersebut. Menyoal kekuatan Cina, kiper berusia 26 tahun itu mengungkapkan tim naga punya pertahanan yang solid, bagus dalam memanfaatkan bola mati, serta transisi yang berbahaya. Saya pikir mereka sangat terorganisir saat bertahan, sangat solid saat bertahan, blok rendah, yang tak mudah untuk dieksploitasi, tambahnya. Mereka juga berbahaya saat bola mati dan berbahaya saat transisi, itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, lanjut Maarten Paes. Paes meminta timnas Indonesia untuk tidak anggap remeh Cina meski punya posisi yang lebih baik. Karena itu tadi tim naga punya kekuatan yang cukup berbahaya. Terlebih, skuad Garuda juga kalah di pertemuan pertama dengan skor 1-2. Jadi kami tak boleh meremehkan mereka, meraih hasil bagus dari laga itu, lalu kita lihat saja yang terjadi, terang Paes.